Oke. Oke, selamat malam semuanya. Nah, hari ini kita masih belajar tentang peluang, tapi kita akan belajar tentang kombinasi. Kalau kemarin kita sudah belajar tentang aturan perkalian, terus permutasi, sekarang kita belajar tentang kombinasi ya. Nah, saya kasih yang ringkasnya aja ya, langsung ke rumusnya biar cepat ya kombinasi. Nah, kalau kemarin, ini dia, ini rumusnya yang kombinasi. Oke, ini ya, ini rumus kombinasi. N kombinasi K sama dengan, ini nggak usah diperhatikan deh, permutasi ini nggak usah dipusingkan. Nah, jadi kombinasi NK itu sama dengan N faktorial dibagi K faktorial kali N kurang K faktorial. Kalau kemarin permutasi NK itu sama dengan N faktorial dibagi N kurang K faktorial. Nggak ada K-nya kalau kemarin kan ya. Nah, kalau kombinasi, yang membedakan antara permutasi dengan kombinasi adalah ada K-nya, rumusnya. Oke? Tapi yang membedakan, kalau masih ingat kemarin kita belajar tentang permutasi, yang membedakan permutasi dan kombinasi adalah kalau permutasi itu misalkan dalam sebuah kelompok atau dalam sebuah, ya, misalnya dalam sebuah kelompok kita ingin menggabungkan beberapa data misalkan. Nah, kalau permutasi itu itu menggabungkan data atau gabungan kelompok dengan memperhatikan urutannya. Jadi dengan memperhatikan urutan maksudnya misalnya ada angka 1, 2, 3. Jadi 1, 2, 3 itu tidak sama dengan 3, 2, 1 misalkan. Oke, tapi kalau kombinasi 1, 2, 3 itu sama dengan 3, 2, 1. Sama aja, 1, 2, 3 itu sama dengan 3, 2, 1. Meskipun urutannya ini tadi 1 duluan, terus yang satu lagi 3 duluan. Tapi itu tidak diperhatikan urutannya, tanpa memperhatikan urutan. Itu namanya kombinasi. Oke, bisa ya? Nah, kita langsung ke contoh. Contoh perhitungan kombinasi dulu. Hitunglah nilai dari setiap kombinasi berikut. A, 5 kombinasi 2. Nih, 5 kombinasi 2. Kalau kemarin 5 permutasi 2 misalnya begitu ya. Langsung saja kita masukkan ke rumus. Jadi 5 kombinasi 2 sama dengan 5 faktorial. Nih 5 faktorial yang gede dulu N-nya dibagi 2 faktorial. 2 dari mana, Miss? Ini K-nya. Yang paling kecil. Kali 5 kurang 2 faktorial. Sama dengan 5 faktorial, yang ini yang atas 5 faktorial dibagi ini 2 faktorial ya, 2 faktorial tetap di sini 2 faktorial. Terus 5 kurang 2 berapa? 3. Kali 3 faktorial. Nah, kalau kemarin kita kan sudah belajar 5 faktorial itu sama dengan 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1 sampai habis. Oke? Terus dibagi 2 faktorial dulu yang kita kerjakan ini, 2 faktorial itu sama dengan 2 kali 1. Terus masih ada di sini 3 faktorial sama dengan 3 kali 2 kali 1. Nah, kalau gini tanpa susah-susah juga bisa langsung dicoret ya. Kita lihat yang atas dan yang bawah, pembilang dan penyebut. Ini ada 3 kali 2 kali 1, coret. Kalau dicoret 1 pembilangnya berarti penyebutnya juga harus dicoret. 3 kali 2 kali 1. Nah, sisalah 5 kali 4 dibagi 2. Sama dengan 10. Sama dengan 20 bagi 2 sama dengan 10 hasilnya. Bisa? Bisa ya semuanya ya? Oke. Coba kalau misalnya ada soal 5 kombinasi 3 sama dengan N-nya yang paling besar, berarti 5 faktorial dibagi 5 kurang 3 faktorial
kali, gini aja ya, biar nggak salah nanti, salah ininya. Sebentar. Oke. Kalau misalnya kita buat 5 dikurang 3 dulu, boleh tidak? Boleh ya. Sama aja, kalau dalam perkalian dibolak-balik juga sama aja. Kali 3 faktorial. Oke. Itu sama dengan 5 faktorial dibagi 2 faktorial kali 3 faktorial. Sama dengan 5 faktorial itu berapa? 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1 dibagi 2 faktorial. Nah, 2 faktorial itu 5 kurang 3 itu sama dengan 2. Berarti 2 faktorial. 2 faktorial. 2 kali 1. Terus 3 faktorial. 3 kali 2 kali 1. Sama dengan... Oh, ini tadi sudah kita kerjakan ya. Oh, ya deh, nggak apa-apa lah mengulangi. Nah, berarti ada yang bisa dicoret ya. 3 kali 2 kali 1-nya dicoret. Sisalah 20 dibagi 2. Sama dengan 10. Kok 60? Kenapa 60 Mbak Ayu? Sisalah 10. Bisa ya? Kombinasi bisa? Jadi sama aja. Kayak kemarin kita belajar permutasi. Oh, sebelum dicoret. Iya, oke. Sama aja kayak kemarin kita belajar permutasi ya. Nah, bagi kemarin yang sudah mengumpulkan tugasnya di tugas ketiganya tentang permutasi, rata-rata bagus nilainya. Karena memang tinggal masukkan ke rumus ya, cukup mudah. Oke? Oke, itu dia tentang, kasih contoh lagi. Oke. Kita buat lagi, maunya berapa? Saya maunya 6 deh. 6 kombinasi 4. Berarti sama dengan 6 faktorial dibagi. Bisa juga sambil dikerjakan ya. Nanti dilihat hasilnya. Hitungannya benar atau tidak dengan yang kita kerjakan. Jadi lebih enak kan? 6 dikurang 6 dikurang 4 faktorial kali 4 faktorial sama dengan 6 faktorial dibagi, nih, 6 kurang 4 berapa? 6 kurang 4 itu sama dengan 2. Oh alah, ini susah banget ini. Sebentar. Langsung ke sini aja deh saya buat ya. Oke. 6 kurang 4 sama dengan 2 faktorial kali 4 faktorial sama dengan, oke, 6 faktorial itu sama dengan 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1 sampai habis ya, dia sampai 1. Nah, itu 6 faktorial. Sekarang 2 faktorial. Di bawahnya ada 2 faktorial. 2 kali 1. Terus 4 faktorial yang ini, 4 faktorial. 4 kali 3 kali 2 kali 1. Oke. Coba kita lihat ada yang bisa dicoret tidak? Kalau ada langsung dicoret. Ada. 4 kali 3 kali 2 kali 1 sama ya. Pokoknya kalau pembilang sama penyebutnya sama langsung dicoret aja. Coret ini. Oke. Berarti sisalah 30. Sebentar. Oke. 30 dibagi 2 sama dengan 15. Oke. Bagus Mbak Tira. Hasil akhir 15. Oke, bisa ya? Bisa kombinasi? Ada yang mau bertanya sampai di sini? Kalau tidak ada, biar kita lanjutkan. Oke.
itu dia untuk rumus atau perhitungan dasar kombinasi. Tapi nanti aplikasi dari si kombinasi ini akan masuk ke soal cerita. Biasanya soal cerita ini yang bikin bingung ini. Oke. Nah, ini dia contoh soal ceritanya. Contoh, tersedia 10 siswa yang memenuhi syarat menjadi tim lomba renang dari suatu SMA. Dari sejumlah siswa itu, 6 siswa pandai gaya bebas. Oke. Berarti katanya ada 10 siswa. Ada 10 siswa. Nah, siswa ini ada yang 10 siswa ini pandai renang. Tapi gayanya berbeda. Jadi ada yang 6 pandai gaya bebas, 4 gaya kupu-kupu. Sebentar, kita tulis di sini. Jadi 6 gaya bebas, terus 4 kupu-kupu, 4 gaya kupu-kupu. Terus nanti dari situ akan dibentuk satu tim yang beranggotakan 3 siswa yang terdiri dari 2 siswa. Jadi dari 3 siswa ini 2 pandai gaya bebas, terus 1 gaya kupu-kupu. Nah, ditanya, oke, nggak apa-apa Mbak Santi. Nah, ditanya, berapa banyak susunan yang mungkin dapat dibentuk? Nah, coba kita lihat dulu biar nanti kita kerjakan lagi ya. Poinnya di sini, mana kursor saya? Oke. Nah, ini poinnya. 10 siswa, ada 10 siswa dengan 6 gaya bebas, terus 4 gaya kupu-kupu. Jadi kalau ada soal cerita begini kita harus baca dulu benar-benar. Terus nanti akan dibentuk satu tim dengan 3 siswa, diantaranya 2 siswa pandai gaya bebas, terus 1 siswa pandai gaya kupu-kupu. Nah, penyelesaian. 2 siswa dipilih dari 6 siswa yang pandai gaya bebas, sehingga kombinasinya adalah 6 kombinasi 2. Kenapa 6 kombinasi 2, Miss? Lihat, dari 10 orang siswa itu ada berapa yang pandai gaya bebas? Ada 6 kan ya? Tadi di atas sudah dibilang ada 6 kan? Nah, dari 6 yang pandai gaya bebas itu nanti akan dipilih 2. Ya kan? Berarti itu kombinasi. Kenapa kita pakai kombinasi? Kenapa tidak pakai permutasi? Karena kalau kombinasi itu tadi tidak memperhatikan urutan. Ya kan? Mau kalau memperhatikan urutan itu, nanti ada lagi soal yang biar jelas memperhatikan urutan atau tidak ya. Oke. Itu tadi untuk gaya bebas. Nah, sekarang kita cari untuk gaya kupu-kupu. Gaya kupu-kupu, jumlah siswa yang pandai kupu-kupu ada berapa? Ada 4 siswa yang pandai gaya kupu-kupu. Dari 4 siswa tersebut akan dipilih 1, ya kan? Akan dipilih 1, berarti itu 4 kombinasi 1. Jangan salah ya, enggak 1 kombinasi 4, tapi 4 kombinasi 1. Maksudnya 1 yang akan diambil dari 4 orang. Ya kan? 1 yang akan diambil dari 4 orang. Misalnya ada A, B, C, D. Ada si A, si B, si C, dan si D. Kita mau ambil 1. Berarti berarti berapa caranya gitu? Berarti kan bisa si A, bisa si B, si C atau si D kan? Nah, itu dia 4 cara. Makanya kita pakai di sini kombinasi. Oke, mau si B duluan kayak yang dipilih, atau si C duluan kayak, atau si B duluan, itu sama. Yang penting urutannya tidak diperhatikan kalau dikombinasi ya. Oke, jadi nanti hasilnya itu hasil kombinasi dari si gaya bebas tadi dengan hasil kombinasi dari gaya kupu-kupu kita kalikan. Kenapa kita kalikan, Miss? Karena gabungan dari siswa yang pandai gaya kupu-kupu, yang ini pandai kupu-kupu dan yang pandai gaya bebas. Jadi gabungan, dikalikan, hasilnya nanti dikalikan. Bisa ya?
Coba kita langsung ke whiteboard. Nah, tadi kan ada 10 siswa. Oke, ada 10 siswa. Terus ada 6 gaya bebas. Dari 10 siswa ini 6 pandai gaya bebas. Terus 4 lagi gaya kupu-kupu. Nah, dari 6 sama 4 ini nanti akan dibentuk satu tim. Bebas. Terus bebas. Terus kupu-kupu. Oke. Nah, dari 6 orang gaya bebas dan 4 gaya kupu-kupu ini nanti katanya akan dibentuk satu tim yang beranggotakan 2 gaya bebas dan 1 gaya kupu-kupu. Ya kan? Kenapa dibilang kombinasi? Karena aturannya dia tidak memperhatikan aturan. Bisa misalnya bebas-bebas, saya buat di sini kan bebas-bebas kupu-kupu. Kalau misalnya saya buat bebas kupu-kupu bebas, sama enggak? Ya sama. Ya kan? Tetap jumlahnya ada 3 orang. Yang penting di dalamnya ada 2 gaya bebas, 1 gaya kupu-kupu. Makanya kita pakai kombinasi. Ingat, kombinasi itu tidak memperhatikan urutan. Oke ya, bisa ya. Nah, kalau begini, kalau misalnya ada soal begini, cara cepatnya, jadi nanti kalau misalnya di ujian, kan di ujian kita nggak usah harus bikin banyak-banyak begini kan. Yang penting dapat ininya, dapat poinnya. Nah, kita cari dulu cara menyusun atau cara menyusun kemungkinan susunan untuk si gaya bebas dulu. Nah, untuk gaya bebas dulu kita cari ya. Bebas sama dengan gaya bebasnya ada berapa? Yang pinter, yang bisa gaya bebas ada berapa? Ada 6, ya kan? Ada 6. Nih. Kombinasi. Sebentar. Oke. 6. Mau diambil berapa dari yang 6 ini? Diambil 2, berarti 6 kombinasi 2. Masuklah kita ke gaya kupu-kupu. Gaya kupu-kupu itu ada berapa orang gaya kupu-kupu? Ada 4. Mau diambil berapa? Diambil 1, berarti 4 kombinasi 1. Nah, cara penyelesaiannya tadi kita sudah belajar bagaimana rumusnya. Ini sama dengan 6 faktorial dibagi 6 kurang 2 faktorial kali 2 faktorial sama dengan 6 faktorial itu sama dengan 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1 dibagi 6 kurang 2 sama dengan 4, berarti 4 faktorial. 4 faktorial berarti 4 kali 3 kali 2 kali 1. Terus masih ada 2 faktorial di sini. Berarti kali 2 kali 1. Oke, hasil akhirnya sama dengan, ada nggak yang bisa dicoret? Ada. 4, 3, 2, 1 dicoret. 4, 3, 2, 1 dicoret. Berarti sisa akhirnya sama dengan 6 kali 5, 30 dibagi 2. Ini masih ada 2 di sini ya, yang ini ya. Ini masih ada 2 di sini. Berarti 30 dibagi 2 sama dengan 15. Ya, bisa ya. Oke, itu untuk gaya bebas. Berarti dari 6 orang yang pandai gaya bebas, kalau cuma diambil 2 orang, berarti ada 15 cara nyusunnya. Oke? Itu untuk gaya bebas. Sekarang kita cari gaya kupu-kupu. Gaya kupu-kupu berarti 4 faktorial dibagi 4 dikurang 1 faktorial kali 1 faktorial sama dengan 4 faktorial sama dengan 4 kali 3 kali 2 kali 1 dibagi 4 kurang 1 faktorial sama dengan 3 faktorial. 3 kali 2 kali 1 kali 1 faktorial itu berapa? 1 faktorial itu berarti 1 sama dengan
Ada yang bisa dicoret? Ada. Berarti hasilnya sisa 4. Oke. Ini dicoret ya. Nah, sudah. Kalau begitu, karena yang untuk satu tim nanti 3 orang, gabungan dari gaya bebas dan kupu-kupu, maka gabungan gaya bebas dan kupu-kupu sama dengan kita kalikan. Berarti hasil kombinasi gaya bebas kali kombinasi kupu-kupu sama dengan gaya bebas berapa tadi? Ini 15. Oke, ini 15. Terus gaya kupu-kupu ini 4. Berarti hasilnya sama dengan 15. 15 kali 4 sama dengan 60. Bisa ya? Nah, begitu. Jadi kalau ada soal, langsung dibagikan. Misalnya ini nih, 10. Maksudnya bukan langsung dibagikan. Maksudnya ini 10. Diketahui 6 sama 4. Langsung gimana bilangnya? Iya, ya langsung dibagikan gitu. Maksudnya langsung dipisahkan gitu. Dipisahkan maksud saya. Jadi kalau gaya bebas ke gaya bebas, kupu-kupu ke gaya kupu-kupu, nanti hasilnya dikalikan. Begitu. Oke ya. Oke. Nanti setelah ini kalau kita sudah selesai yang ini, nanti kita akan coba pelajari itu asal kombinasi 2 dari mana? Yang mana Mbak Sri? Yang mana ya? Kombinasi 2. Yang ini bukan. Enam kombinasi 2 dari mana? Nah, 6 kombinasi 2 itu adalah gaya yang bisa gaya bebas, katanya kan ada 6 orang, ya kan? Kenapa 2? Karena nanti dalam satu tim, ini kan timnya. Nanti tim yang akan dibentuk ini. Katanya di soal kan dibilang tim yang akan dibentuk 2 orang gaya bebas, 1 kupu-kupu. Makanya 6 kombinasi 2 untuk gaya bebas karena 2 orang yang akan diambil. Bisa Mbak Sri? Mbak Sri bisa? Jadi kalau misalnya dibilang satu tim itu 3 gaya bebas, misalnya dibilang dalam satu tim itu nanti akan diambil 4 orang, terdiri dari 3 gaya bebas dan 1 gaya kupu-kupu, berarti nanti di sini 6 kombinasi 3. Kenapa? Karena gaya bebas ada 3. Bisa? Mbak Sri bisa? Nih, saya buat ya. Oke, jelas ya? Oke. Sudah. Oke, kita lanjut. Nah, ini dia, 60. Oke, sebentar. Kita bikin seandainya satu tim yang akan dibentuk terdiri dari 2 orang gaya bebas dan 2 orang gaya kupu-kupu, maka kombinasi gaya bebas sama dengan sama dengan 6 kombinasi 2. Terus untuk gaya kupu-kupu sama dengan 4 kombinasi 2 juga. Bisa? Suara saya kedengaran nggak Mbak ya? Oke. Oke ya, kita lanjut ya.
Oke, itu untuk kombinasi. Nanti kita akan belajar tentang, nanti kita lanjut apa namanya? Nanti kita bahas contoh-contoh soal di ujian nasional yang tentang kombinasi deh. Ya. Yang ini. Oke. Sudah Mbak Sri? Oke. Tenang-tenang, nanti masih banyak soal yang langsung tentang kombinasi. Nanti langsung kita lihat soal-soal ujian nasional, biar nggak bingung-bingung lagi. Oke, kita lanjut dulu ya. Ini peluang suatu kejadian. Jadi itu tadi perkenalan tentang kombinasi lah. Kombinasi, bagaimana cara hitungnya, dan bagaimana contoh soal kombinasi dalam soal cerita. Oke, sekarang kita lanjut dulu yang ini. Peluang suatu kejadian. Pada aktivitas sehari-hari, kita sering melihat kejadian-kejadian yang mengandung makna kemungkinan. Sebagai contoh, berapa besar kemungkinan terbentuk tim Olimpiade Matematika dengan susunan tertentu? Tapi sebentar, suara saya kedengaran kan, Mbak ya? Nanti kalau nggak kedengaran dibilang ya. Nah, berapa besar kemungkinan adalah suatu contoh tentang kejadian yang belum tentu terjadi. Contohnya, Anton bersin-bersin kemungkinan terserang flu. Terserangnya flu juga contoh tentang kejadian yang belum tentu akan terjadi. Nah, suaranya makin kecil ya, nggak apa-apa lah, yang penting kedengaran ya. Soalnya lagi ini di sini, Mbak. Lagi rame di sini soalnya. Duh. Oke. Peluang suatu kejadian berarti peluang itu berarti kemungkinan terjadinya suatu kejadian. Belum tentu, tapi kemungkinan. Maksudnya bisa terjadi, bisa juga tidak terjadi gitu. Itu dia namanya peluang, ya. Coba kita lihat contohnya. Dalam sebuah kotak berisi kelereng putih, dalam sebuah kotak ada berisi 9 kelereng putih dan 6 kelereng hitam. Jika dari kotak, nah kalau misalnya ada soal cerita dibayangin ya, dibayangin. Jadi ada kotak, isinya 9 kelereng putih, 6 kelereng hitam. Jika dari kotak diambil sebuah kelereng secara acak, terus kita acak nih, kita ambil satu aja kelereng. Berapa nilai peluang yang terambil itu? A. Berapa nilai peluang jika yang terambil itu adalah sebuah kelereng putih, terus B, sebuah kelereng hitam. Nah, jadi kalau misalnya di dalam sebuah kotak kan ada 9 kelereng putih, ada 6 kelereng hitam. Kita mau ambil satu kelereng putih, terus kita mau ambil satu kelereng hitam. Ya kan? Berapa peluang kemungkinan yang bisa supaya dapat diambil kelereng putih? Nah, ini penyelesaiannya. Dalam kotak seluruhnya terdapat berapa kelereng? Ada 15 kelereng, ya kan? 9 tambah 6 sama dengan 15. Oke, Mbak. Langsung diikuti ya. Jadi 9 tambah 6 sama dengan 15 kelereng, ya kan? Nah, kelereng putih tadi ada 9. Jadi peluang yang terambil untuk kelereng putih sama dengan 9/15. Peluang terambilnya satu kelereng putih itu 9/15. Kenapa 9/15? Karena ada 9 dalam kotak itu tadi ada 9 kelereng putih. Tapi peluang untuk terambilnya satu itu peluang untuk terambilnya satu itu 9/15 dibagi jumlah kelereng. Bagaimana dengan kelereng hitam? Kelereng hitamnya ada 6. Berarti peluang untuk terambilnya kelereng hitam adalah 6/15 sama dengan 0,4. Oke. Coba kita masuk ke sini. Dalam kotak, misalkan dalam kotak ada 10 bola hitam dan 4 bola putih.
peluang terambilnya satu bola hitam sama dengan berapa? Dengan berapa? Coba dalam peluang terambilnya satu bola hitam sama dengan berapa? Terus peluang terambilnya satu bola putih, satu bola putih sama dengan gini ya, biar nggak bingung ya. Jumlah total bola berapa? Bola sama dengan bola hitamnya. Kan ada 10 bola hitam, 4 bola putih kan? Nah, berarti total bolanya ada berapa? 10 tambah 10 tambah 4 sama dengan 14 kan? Nah, kalau misalnya misalnya kita mau ngambil bola hitam aja, berarti peluang terambilnya bola hitam sama dengan satu bola hitam, berarti total bola hitamnya berapa? Total bola hitam dibagi total semua bola sama dengan bola hitamnya ada berapa tadi? Ada 10 dibagi 14. Iya, benar, sama dengan 0,7 gitu ya. Peluang itu namanya peluang kejadian. Jadi dari kalau kita mau ngambil satu bola putih berarti peluang terambilnya itu ya 0,7 gitu. 0,7 itu sudah besar loh. 0,7 itu sudah besar. Oke. Gimana dengan bola putih? Berarti bola putihnya tadi ada 4 bola dibagi dengan 14 sama dengan 4 dibagi 14 sama dengan berapa itu? 0,2 sekian ya. 0,2 sekian. Ya, 0,28. Nah, bisa ya? Jadi kalau misalkan begini, kalau misalkan biar nyambung, biar gampang. Misalkan dalam kotak ada 10 bola putih. Peluang terambilnya satu bola putih sama dengan, nah ini gampang ini. Miss, di buku halaman berapa? Sebentar. Waduh, sebentar, saya harus buka modul lagi dong, Mbak. Sebentar ya. Halaman 89, Mbak. 89. Oke. Yang ini dulu ya. Misalkan ada dalam sebuah kotak ada 10 bola putih. Peluang terambilnya satu bola putih sama dengan, ini sangat gampang ini. Ya kan? Semuanya bola putih. Berarti peluang untuk terambilnya satu bola putih sama dengan 10 dibagi 10. Nah, 10 dibagi 10 sama dengan 1. Makanya tadi saya bilang kalau 0,7 itu sudah besar. Ini 1.
artinya kalau satu peluang berarti pasti dapat, gitu. Bisa ya? Itu pasti. Berarti itu kejadian itu pasti terjadi. Itu dia. Tapi kalau misalnya di bawah satu, berarti bisa kemungkinan iya, bisa tidak. Tapi kalau misalnya eh, satu itu sudah pasti terjadi. Berarti itu namanya bukan kemungkinan lagi gitu ya. Maksud saya tadi biar 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 ngerti gitu. Kalau peluang itu kemungkinan. Tapi kalau misalnya seperti ini, contoh soalnya dalam kotak ada 10 bola putih, terus diambil satu. Ya pastilah bola putih lah yang dapat. Peluangnya satu karena semuanya isinya bola putih. Bisa ya? Nah, kalau ini bukan kemungkinan lagi tapi sudah pasti. Oke? Oke. Sekarang sebentar. Oke. Oke. Contoh berikutnya. Dalam sebuah kotak berisi 6 bola merah dan 4 bola biru. Dari kotak itu diambil 3 buah bola secara acak. Berapakah peluang kejadian munculnya jika terambil semuanya merah, B. semuanya biru, C. 2 bola merah dan 1 bola biru, D. 1 bola merah dan 2 bola biru. Nah, diingat lagi, kalau misalnya seperti ini, kalau diambil secara acak begitu ya, itu namanya kombinasi. Karena tidak memperhatikan urutan. Ya. Jadi 6 bola merah. Masih ingat nggak tadi yang gaya bebas, gaya kupu-kupu tadi? Begitu ya. Jadi 6 bola merah, terus tambah 4 bola biru. Dari sini nanti akan diambil 3 bola secara acak. Oke, tapi ada persyaratannya. Jadi ada A, B, C, D. Jadi ada syarat-syaratnya ya. Kalau yang tadi kita gaya bebas kayak kupu-kupu kan udah dikasih tahu 2 gaya bebas, terus 1 gaya kupu-kupu, sama aja ya. Nah, sekarang kita harus cari dulu kombinasi dari semua atau cara penyusunan dari semua bola ini. Jadi totalnya adalah 10 bola kan ya? Nah, berarti kombinasi aturan kombinasi jika diambil 3 bola dari 10 bola sama dengan 10 kombinasi 3. Kan diambil 3 bola dari 10. Oke, tapi ini secara acak. Secara acak itu belum tahu ininya, maksudnya nggak tahu itu mau merah semua, biru semua atau belum ada pembagiannya. Ini cuman masih aturan aja. Aturan 3 bola kalau diambil dari 10 bola. Itu sama dengan 10, berarti 10 kombinasi 3 itu sama dengan 10 faktorial. Sebentar ya. Oke. 10 kurang 3 kali 3 faktorial sama dengan 10 faktorial itu sama dengan 10 kali 9 kali 8 kali 7 kali 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Kali 1, benar. Dibagi
dibagi 10 kurang 3 faktorial itu sama dengan 7 faktorial. 7 faktorial itu sama dengan 7 kali 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Oke. Terus masih ada sisa di sini 3 faktorial kan, yang ini ya. 3 faktorial. Berarti 3 kali 2 kali 1. Oke, sama dengan, coba dilihat ada yang bisa dicoret tidak? Ada. 7 kali 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1 itu bisa dicoret. Coret aja. Coret. Berarti sisalah 10 kali 9 dibagi 10 kali 9 dibagi berapa ini sisanya tadi? 3 kali 2. 3 kali 2. Loh, kok jadi sedikit hasilnya? 90 dibagi 6. 10 kali 9 kali 8 kali 3. Sama dengan, loh, kok jadi sedikit hasilnya? Sebentar. 10 kali 9 kali 8 kali 7 kali 6 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Oh, masih ada sisa. Nah, begini nih, kalau misalnya tidak hati-hati, salahlah semua hasilnya. Diikuti ya Mbak, jadi kalau misalnya saya salah, kita saling, oh itu Miss, salah gitu. Iya, itu benar tuh Mbak Tira. Oke. Berarti sisanya tadi sama dengan 10 kali 9 kali 8. Iya, dibagi 6 sama dengan, benarlah hasilnya 120. Bisa ya? Nah, ini untuk masa sih Mbak nggak ada suaranya? Coba nanti di ini lagi. Yang lain ada kayaknya. Tadi suara saya memang agak saya pelankan sedikit karena tadi lagi rame di sini Mbak. Jadi takut mengganggu gitu. Tapi sekarang udah bisa kayaknya. Oke, bisa ya? Jadi ini untuk Jadi ini untuk 3 bola yang diambil dari 10 bola. Ini. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke A. Yang ini. Gimana kalau misalnya diambil semuanya merah? Kalau diambil semuanya merah. 360 bagi 6. Kok 360, Mbak? 10 kali 9, 90. Kali 8, 720. Ya kan? Dibagi 6 sama dengan 120. Ya kan, Mbak Tira? 8 kali 9 kan 72. Kali 10, 720. Mbak Tira? Ya, keliru. Oke. Gimana kalau semuanya diambil bola merah? Nah, masih ingat nggak tadi? Diambil semuanya bola merah. Coba kita langsung ke sini deh ya. Jika ke semua bola, gimana bilangnya ya? Semua bola, jika ketiga-tiganya gitulah ya, ketiga-tiga bolanya adalah bola merah, maka susunan bola adalah, tadi ada berapa bola merahnya di sini? Nih, bola merah ada 6 ya. Tadi di soalnya kan bola merah ada 6. Nih, 6 bola merah, 4 bola biru. Berarti adalah
Sebentar. Ini yang A ya. A. Adalah 6 kombinasi 3. Bisa ya? Jadi inilah si bola merah. Lagi-lagi kita bikinlah 6 faktorial dibagi 6 kurang 3 faktorial kali 3 faktorial. Hasilnya berapa itu? Terus, nanti kalau sudah dapat, ini untuk si bola merah. Kalau sudah dapat, ingat lagi tadi peluang. Peluang itu dibagikan dengan total semua. Itu namanya peluang, namanya kemungkinan. Ya, kalau yang pertama, kalau cuman ini aja, ini namanya jumlah susunan. Ya, jumlah susunan, kemungkinan susunan. Tapi kalau yang namanya peluang, biar kita tahu berapa peluang terjadinya, berapa kemungkinan terjadinya itu sebuah kejadian gitu. Oke, jadi nanti harus kita bagikan dengan total semua. Jadi kalau sudah dapat yang ini, kita bagikan dengan total semuanya. Atau gini deh, kita cari dulu deh yang ini. Biar bisa jelas. 6 faktorial, 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Bagi 6 kurang 3 berapa? 6 kurang 3. 6 kurang 3 faktorial sama dengan 3. 3 faktorial sama dengan 3 kali 2 kali 1 kali, ini masih ada nih, ini masih ada sisa 3 faktorial, berarti 3 kali 2 kali 1 lagi sama dengan ada nggak yang bisa dicoret? Ada. Yang ini 3 kali 2 kali 1, terus 3 kali 2 kali 1 ya. Oke. Nah, jangan sampai salah ya. Di sini 3 kali 2 kali 1, 3 kali 2 kali 1, bisa nggak saya coret lagi yang ini, Miss? Nggak bisa. Kalau satu yang dicoret di atas, satu yang dicoret di bawah. Harus sama ya, berarti ini nggak bisa. Nah, berarti hasilnya adalah 30 dibagi, iya benar ya Mbak Santi ya. 30 dibagi, salah. 30, salah Mbak Santi. Sama dengan 30 kali 4 berapa? 120 dibagi 6. Sama dengan 2 dong. Ya enggak? Loh, kok 60? 120 bagi 6 kok 60? Dari mana jalannya itu? Terus 60 bagi 6 sama dengan 20. Iya, 20 ya. Ya. Iya. Sama 20. Oke. Nah, ini berarti peluang terambilnya udah pulang. Masih di situ. Peluang terambilnya bola ketiga-tiganya bola merah sama dengan nih, yang ini. Yang 20 ini tadi, 20 bagi total semuanya tadi berapa total semua? Nih, 120. Dibagi total ini. Dibagi total ini, dapatlah dibagi totalnya tadi berapa? 120. Sama dengan 20 per 120 sama dengan berapa itu? Sama dengan 1/6. Ya, nggak apa-apa Mbak Santi. Oke, bisa ya? Nah, pertanyaan yang B, ada yang bisa bantu saya? Pertanyaan B tadi tanyanya apa? Pertanyaan yang B. Oh, jika semuanya biru. Oke. Jika semua bolanya biru. Semuanya itu maksudnya 3 ya. 3 bola. Iya, 3 bola biru.
Jika ketiga bolanya biru. Yuk kita kerjakan. Sama aja caranya. Berarti, tapi kita jumlah bola biru semuanya berapa? Ada berapa jumlah bola biru? Ada berapa Mbak Ayu jumlah bola birunya? 4. Berarti 4 kombinasi berapa? Kalau ketiga-tiganya bola biru. Berarti, iya benar. 4 kombinasi 3 sama dengan, lagi-lagi, 4 faktorial dibagi 4 kurang 3 faktorial kali 3 faktorial. Ya, bisa? Apa kita kerjakan? Mau kerjakan sendiri apa dikerjakan sama-sama? Apa dilewatkan aja ini? Sama-sama. 4 faktorial itu sama dengan 4 kali 3 kali 2 kali 1. Dibagi 4 kurang 3 faktorial. 4 kurang 3 itu sama dengan 1. Berarti 1 kali. Masih ada di sini sisa 3 faktorial kan yang ini kan? Nah, ini masih ada sisa 3 faktorial. Berarti 3 kali 2 kali 1. Yuk. Hasilnya berapa? Coret, coret. Sama dengan, ya, sama dengan 4. Mbak, suara saya? Oh, oke. Sebentar. Pakai headset aja kali ya, biar enggak ini ya. Nanti ribut pula tetangga. Mbak, suara saya kedengaran kan ya? Oke. Iya, saya nggak bisa ini suaranya. Soalnya lagi rame. Oke. Oke, itu untuk ketiga-tiganya bola biru. Nah, lagi-lagi kalau ditanya peluang berarti peluang bola biru sama dengan, ada berapa? 4 bola birunya? 4 per 120. Sama dengan, coba Mbak Sri dicek lagi itunya, koneksinya. Sama dengan berapa? Sepertiga? Sepertiga 30. Atau mau dibikin kepecahan juga nggak apa-apa. Bisa ya? Atau sama dengan 0,3 sekian-sekian lah ya. Oke. Sekarang kita lihat yang C. Ya, 0,03. Oke, kita lihat yang C. Yang C apa ininya? Yang C 2 bola merah. 2 bola merah. Mana? Whiteboard. Ya, nggak apa-apa Mbak. Mbak ada yang bisa bantu saya enggak Mbak ya? Yang C apa? 2 bola merah. Bola merah. Dan 1 biru ya. Dan 1 biru. Oke. Nah, kalau gini kita cari dulu yang merahnya. Untuk 2 bola merah berarti gimana carinya? Jumlah total bola merah ada berapa? 6 kan? Berarti 6 kombinasi berapa? Mau diambil 2 dari yang 6 itu. Berarti 6 kombinasi. Kenapa 6 kombinasi 4 Mbak Sri? Kan diambil 2 dari 6. Berarti 6 kombinasi. Iya, 6 kombinasi 2. Iya dong.
Iya, 6 diambil 2. Maksudnya 6 diambil 2 itu bukan jadi dikurangi gitu, bukan. Tapi kalau misalnya saya mau ngambil 2 bola dari 6 bola, berapa susunannya yang kemungkinan yang bisa terjadi? Berarti itu sama dengan 6 kombinasi 2. Kayak sama aja tadi kayak yang di atas loh. Oke, ini gimana sih ininya? Kombinasi 2. Oke, bisa ya? Nanti dikerjakan sendiri yang itu bisa ya. Terus itu untuk 2 bola merah. Katanya untuk satu biru. Sama dengan berarti bola biru ada totalnya berapa? Ada 4 berarti ada 4. Berarti 4 kombinasi mau diambil 1 dari 4. Berarti 4 kombinasi 1. Bisa ya? Sama dengan tanda tanya. Oh, atau kita kerjakan sama-sama aja lah ya. Nanti ini lagi bingung-bingung lagi. Yaudah deh, saya habisin aja deh ini. Nanti kalau saya minta waktunya 15 menit atau 10 menit nggak apa-apa ya Mbak? Biar kelar ya. Biar nggak bingung-bingung. Oke, sip. Sama dengan 6. Yuk, 6 kombinasi 2 yuk. 6 kombinasi 2 sama dengan 6 faktorial dibagi 6 kurang 2 faktorial kali 2 faktorial sama dengan, ayo sambil dikerjakan di situ juga nggak apa-apa. Benar atau enggak nanti jawabannya? Saya kerjakan di sini juga. Berarti 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1 dibagi dibagi 6 kurang 2 itu sama dengan 4 faktorial. Berarti 4 kali 3 kali 2 kali 1. Masih ada sisa 2 faktorial di sini. Berarti 2 kali 1. Nah, coret. Iya Mbak Tia. Nah, ada nggak yang bisa dicoret? Oke, sudah ada yang dapatnya 15. Coba kita lihat ya, benar apa enggak ya? Coret. Berarti, oh, bagus ya. Wah, Mbaknya duluan yang dapat dari saya nih. Berarti sama dengan 30 dibagi 2 sama dengan 15. Oke, bagus ya. Sudah bisa cari sendiri. Yuk kita cari yang 4 kombinasi 1. Dicari juga di situ ya. Sama dengan 4 faktorial dibagi 3 faktorial kali 1 faktorial sama dengan 4 kali 3 kali 2 kali 1 dibagi H 3 faktorial 3 kali 2 kali 1 kali 1 sama dengan, sudah ada yang dapat duluan kah? Udah ada yang dapat duluan? Yang ini 4 kombinasi 1 faktorial, 4 kombinasi 1 sudah ada yang dapat nggak? Iya, bagus. Oke, bagus ya, bisa ya. Sama dengan 4. Sama dengan 4. Oke, sekarang kita cari peluangnya. Peluang terambilnya 2 bola merah dan 1 bola biru sama dengan, nah, kita kalikan hasilnya. Oke, baru nanti dibagi semua. Sama dengan 15 dikali 4 dibagi total semuanya berapa? 120.
sama dengan 60 bagi 120 sama dengan setengah. Kalau misalnya, Miss, oh, sudah, enggak. Bisa ya? Kenapa kita kalikan ini 15 kali 4? Karena untuk 2 bola merah dan 1 bola biru. Jadi kita kalikan hasilnya 15 kali 4. Di modul langsung. Hasilnya berapa Mbak Tia? Sebentar, saya lihat modulnya. Ya, sama aja itu. Namanya ini, biar nggak bingung-bingung. Oh, ini. Tapi kan hasilnya sama kan ya? Yang di modul sama kan hasilnya? Terserah mau yang lebih gampang yang mana. Ini saya buat ada uraiannya. Ini saya buat ada uraiannya, maksudnya biar nggak bingung maksudnya. Maksudnya dicari dulu satu-satu gitu. Tapi oke. Yang di modul juga bisa sama aja ya. Saya mau jelasin aja tadi, mau dijelasin dulu dapatnya dari mana. Tapi yang di modul lebih cepat, oke. Coba sekarang kita cari yang terakhir yuk, yang D. Yuk, Mbak Tia atau Mbak Ayu atau Mbak Santi? Itu maaf sebelumnya. D apa ya ininya ya? Nggak puyeng lah, Kak. Nanti kalau dicoba-coba lagi nggak puyeng. Mbak, D apa? Saya nggak, saya nggak ada itunya soalnya nggak ada modul yang di print. Berapa? Mbak Tira boleh tolong coba yang D. Soalnya apa ya yang D? Coba ya udah deh saya lihat sendiri. Oh, oke Mbak Ayu, terima kasih. 1 merah dan 2 biru. Oke, mau kita langsung bikin seperti yang di modul aja biar cepat. Oke, berarti 1 merah. 1 merah, 1 merah. Bola merah tadi ada berapa semua? Ada 6. Berarti 1 merah dan 2 biru berarti 6 kombinasi 1. Itu artinya 1 diambil dari 6 bola merah. Oke, good. Kali, langsung ya kayak di modul ya. Kali 2 bola biru. Total bola biru ada berapa? Ada 4. Kombinasi 2 kan? Kenapa? Karena mau diambil 2 bola biru. Oke, hasilnya berapa? Langsung deh. Yuk. Yang ini dulu kita cari. 6 kombinasi 1 kali 4 kombinasi 2. Coba dicari juga di sana ya. Oke, 6 kombinasi 1. Berarti 6 faktorial dibagi 5 faktorial kali 1 faktorial. Sekali 4 kombinasi 2. Berarti 4 faktorial dibagi 4 kurang 2 faktorial. 2 faktorial kali 2 faktorial. Nah, yang ini dulu. 6 kali 5 kali 4. 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Bagi 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Hasilnya 4 kali 3 kali 2 kali 1 dibagi 2 kali 1. Wah, hebat nih Mbak Santi nih. Sebentar ya Mbak Santi, coba kita lihat benar atau tidak. 2 kali 1. Saya belum selesai. Oh, ada. Oh, ada. Oh, nggak ada, deng. Oh, maaf. Oh, sebentar Mbak Sri. Tadi halaman berapa tadi ya? Halaman 90 Mbak Sri.
Ya. Oh, oke, sebentar. Saya belum nemu hasilnya malah. Sebentar, sebentar. Saya kira tadi ada yang bilang di modul ada, rupanya salah. Kayak sama dengan, saya coret dulu. Oh iya benar. Oke. Ya, benar ya. Mbak Ayu sama Mbak Santi benar ya hasilnya. 6 kali 6 sama dengan 36. Itulah dia untuk satu bola merah dan dua bola biru. Tapi karena yang ditanya adalah peluang, ya, adalah peluang, berarti peluang terambilnya satu bola merah dan dua biru sama dengan, nah tadi dapat 36 dibagi berapa totalnya semua? Iya, benar. Dibagi 120 sama dengan 36 dibagi 120, ya 0,3. Bisa ya? Oke, itulah dia contoh kombinasi dalam soal cerita. Oke. Oke, sekarang kita lanjut dengan frekuensi harapan suatu kejadian. Kita masih ingat bahwa jika sekeping mata uang logam dilemparkan sekali, maka peluang kejadian munculnya sisi angka dan sisi gambar adalah sama, yaitu PA, ini PA itu adalah angka. Peluang munculnya angka. Terus kalau PG gambar. Oke. Tapi ini mata uang kita ya, Mbak. Mata uang Indonesia ya. Saya kurang tahu kalau mata uang Taiwan saya lupa. Koinnya ada gambar sama angka tidak ya? Lupa saya. Ada ya? Taiwan ada gambar sama angka atau angka-angka atau gambar-gambar ya? Angka gambar juga ya? Oh, oke. Saya kira saya kira ini ingatnya mata uang Indonesia. Oke. Jadi bayangkan ada koin. Oh, oke. Iya. Bayangkan ada koin. Oke. Satu koin. Terus kita lempar ke atas. Gitu ya. Dilemparkan sekali. Jadi peluang munculnya angka dan peluang munculnya gambar itu sama. Kenapa sama? Itu sama-sama setengah. Kenapa sama? Karena cuma ada dua sisi kan? Cuma ada satu angka, terus ada satu gambar. Berarti ya bisa sekali angka, bisa sekali gambar. Nah, kenapa setengah? Dari mana dapat Miss 2? Karena sisinya ada dua ya. Jadi total angka sama gambarnya untuk satu koin itu ada dua, gitu. Iya, setengah tambah setengah sama dengan satu. Oke, bisa ya? Nah, jika uang logam di atas kita lemparkan 20 kali, maka diharapkan munculnya sisi angka sama dengan, dan ini sama dengan 10 dan sisi gambar sama dengan 10. Nah, itu tadi kan setengah-setengah kalau dia kita lemparkan sekali. Gimana kalau koin ini tadi kita lemparkan 20 kali? Kalau kita lemparkan 20 kali berarti tinggal setengah dikali 20 sama dengan 10. Oh, berarti kalau misalnya kita lemparkan koin 20 kali berarti peluang munculnya angka itu sama dengan setengah kali 20. Yalah, ya kan? Setengah kali 20 sama dengan 10. Gambar juga setengah kali 20 sama dengan 10. Bagaimana kalau misalnya kita lemparkan 5 kali?
Nah, berarti kalau kita lemparkan 5 kali, jika koin dilemparkan 5 kali, maka peluang munculnya angka sama dengan setengah kali 5. Sama dengan 5 per 2. Sama aja dengan munculnya gambar. Sama, karena cuma ada 2 sisi ya. Sama dengan 2,5. Sama dengan 2,5. Bisa ya? Oke, sudah. Berarti sudah selesai. Oke, sudah selesai. Nah, pelajaran kita sampai tentang peluang ini saya sudahi sampai di sini ya Mbak. Jadi pelajaran kita tentang peluang sudah selesai. Karena kita tinggal 2 pertemuan lagi. Tinggal 1 pertemuan lagi. Tinggal minggu depan kita pertemuannya. Tapi nanti saya coba carikan pas di hari Minggu, waktu di hari Minggu untuk kita bisa ujian ya. Nah, tapi sebelumnya sebelum kita ujian, ini ada soal-soal ujian nasional yang tadi saya share juga di Facebook. Di situ sudah ada pembahasannya, tapi ini kita bahas satu-satu lagi nanti. Nah, untuk malam ini saya ada kasih PR, tapi PR-nya saya mau tahu dulu ini. Maksudnya selama ini kan saya ngasih soal sendiri, terus ya saya kasih soal sendiri kan selama ini kan. Tapi ini agak menarik ini PR-nya kali ini. Ini kalau bisa nanti jadi mungkin juga jadi PR yang terakhir, tapi saya kurang tahu lah. Kalau misalnya masih sempat nanti saya kasih PR lagi. PR-nya kali ini coba dibuat 2 soal. 2 soal atau 1 soal ya? 1 soal aja deh. Coba dibuat 1 soal tentang yang sudah kita pelajari, tentang kombinasi. Tentang kombinasi yang sudah kita pelajari. 1 soal aja. Jadi bikin soal sendiri, jawab sendiri. Habis itu dikirim ke saya, nanti saya periksa. Jadi saya pengen, sepertinya itu lebih kalau bikin soal sendiri, terus dikerjain sendiri, kayaknya nanti jadi lebih nempel gitu, lebih ingat. Iya, mandiri, oke ya? 1 soal ya, sip ya. Terserah mau yang dari mana. Maksudnya dari yang tadi kita pelajari lah. Yang soalnya boleh mirip nggak, Miss? Boleh, tapi jangan persis sama seperti tadi soal yang sudah kita pelajari, yang sudah kita buat. Jangan langsung dijiplak gitu, jangan. Kalau mirip boleh, tapi angkanya diganti. Jangan langsung dijiplak lah intinya. Bisa ya? 1 soal aja. Dikumpulkan paling lama minggu depan. Bisa ya? Saya pengen lihat deh kalau bikin soal sendiri gimana. Pasti itu lebih menarik. Oke ya? Oke. Oke, sip. Kalau selama ini kan saya kasih soal sendiri, kadang nggak bisa dijawab kan? Miss, maaf, bisa nggak kalau share materi lewat PPT? Share materi lewat PPT. Maksudnya bagaimana Mbak Santi? Bukannya saya share materinya lewat PPT juga ya? Biasanya kan saya kasih PPT juga. Ya benar ya, janji ya Mbak Sri Haryanti ya. Oh, kalau lewat PDF aku susah buka. Ya kan biasanya saya kasih PPT kan ya? Selama ini kalau saya kasih soal nanti nggak dijawab, katanya susah loh ini apa muter-muter ininya. Nah, coba kalau bikin soal sendiri
kan yang bikin sendiri. Jadi nggak ada mengeluh-mengeluh lagi nanti. Oke, sudah ya? Iya, nanti pokoknya tak kasih semua. Iya, oke. Sekarang kita lihat contoh-contoh soal ujian nasional. Nah, kita sekolah, mbaknya kan ikut kejar paket C ini kan kita sekolah ini sekarang kan nanti ujung-ujungnya kan untuk ujian nasional kan ya. Supaya bisa lulus kan. Nah, matematika itu kan masuk di ujian nasional. Mata pelajaran yang ada di ujian nasional. Jadi kalau percuma nanti kita pelajari semua kalau nggak dilatih nggak lulus kan sayang gitu kan. Nah, jadi kita juga harus tahu bagaimana contoh-contoh ujian nasional, contoh-contoh soal matematika ujian nasional, biar nanti di pas ujian nasionalnya istilahnya ini persiapan lah mulai dari sekarang ya. Nah, dari contoh ujian nasional yang ada, ternyata soal-soal peluang yang muncul seperti inilah contohnya. Oke, jadi kan ini sudah kita pelajari ya. Oke, coba kita lihat dulu. Sebuah perusahaan memerlukan 2 orang pegawai baru. Oke, Mbak, saya perpanjang 15 menit boleh ya, Mbak? 15 menit aja. Atau 10 menit? 15 menit deh ya. Oke, gak apa-apa lah ya, 15 menit aja. Sekali seminggu. Oke, sebuah perusahaan memerlukan 2 orang pegawai baru. Bila ada 5 orang pelamar yang memiliki kompetensi yang sama, maka banyaknya kemungkinan perusahaan tersebut menerima pegawai adalah berapa cara? Nah, ini coba kita kerjakan di sini. Tadi kan saya bilang ya, biar nggak bingung, kita harus tahu, kita harus bisa membedakan apa yang namanya permutasi dan kombinasi. Kombinasi itu menggabungkan. Jadi nanti kalau misalnya ada soal, Miss, ini mau kombinasi apa pakai permutasi, Miss, gitu, biar nggak bingung. Kalau kombinasi itu menggabungkan data atau objek lah ya, atau objek tanpa memperhatikan urutan. Hatikan urutan. Contohnya, tadi kan saya sudah bilang di awal, contohnya misalkan ada 3 objek, misalnya A, B atau C, ya kan? Kalau misalnya kita urutkan, misalkan ada 3 objek A, B, C, kita urutkan menjadi B, C, A. Itu sama. Jadi mau terserah lah, mau yang B dulu, A dulu, apa C dulu, tapi itu sama. Jadi kalau dikombinasi itu nggak mau diambil pusing. Berarti dikombinasi A, B, C itu sama dengan C, B, A gitu. Itu poinnya. Ya. Sedangkan kalau permutasi itu menggabungkan objek dengan memperhatikan urutan. Misalnya tadi lagi yang ABC, misalkan A, B, C itu tidak sama dengan B, C, A gitu. Oke, jadi kalau coba kita lihat yang kombinasi ini, berarti kalau dikombinasi, kalau yang BCA sama kalau yang kombinasi ini tadi ABC sama dengan BCA, ini kita hitung 1 ya, ini kita hitung 1. Jadi nggak jadi 2 ya, bukan ABC dan BCA, bukan, ini hitung 1 karena sama. Sedangkan kalau yang dipermutasi ABC tidak sama dengan BCA, berarti ABC, BCA. Jadinya hitung 2. Itu dia bedanya. Jadi lebih banyak permutasi. Biasanya permutasi itu lebih banyak susunannya daripada kombinasi. Hitung 2. Bisa ya? Oke, balik lagi ke soal.
tanpa melihat jawabannya dulu. Atau ya sudahlah, dilihat pun nggak apa-apa lah. Tapi nih lihat, jadi ada 2 orang nih di perusahaan, mau diterima 2 orang pegawai baru dari 5 orang pelamar. Dari 5 orang pelamar ada mau diterima 2. Kira-kira itu permutasi atau kombinasi? Itu adalah kombinasi ya. Kenapa Miss kombinasi Miss? Kenapa nggak permutasi Miss? Karena nih contohnya, misalnya si A itu adalah pelamar 1, si B adalah pelamar 2. Berarti saya dapat AB kan? Kita dapat AB ya. Misalnya dari pelamar 1 dan pelamar 2, kita dapat AB. AB itu kan sama dengan BA kan ya? Sama aja si pelamar A dengan si pelamar B. Nggak ada ininya kan? Nggak ada bedanya kan? AB dengan BA. Yang ada bedanya itu kayak kemarin kita contoh soal satu pemilihan ketua, satu pemilihan sekretaris. Itu beda. Misalnya kalau misalnya A ketuanya, B sekretarisnya, atau B ketuanya, A sekretarisnya. Nah, itu baru permutasi. Tapi kalau di sini, di soal ini, itu kombinasi karena pelamar AB itu sama dengan pelamar BA. Tetap ada 2 pelamar begitu. Tidak diperhatikan kalau di perusahaan kan, kalau kita melamar pekerjaan begitu kan tidak diperhatikan urutannya. Harus si A duluan, harus si B duluan kan, tidak begitu ya. Nah, kalau gitu dari sini kita dapatlah, oh kita sudah tahu ini kombinasi. Kalau kita sudah tahu kombinasi, berarti yang paling besar berapa orang jumlah pelamar di situ? Ada 5, berarti 5 kombinasi 2. Kenapa 5 kombinasi 2, Miss? Karena 2 mau diambil dari 5. Bisa ya? Ini tadi kita sudah tahu bagaimana cara mengerjakannya. Kombinasi tadi udah tahu cara mengerjakannya gimana. Bisa ya? Oke, lanjut. Nah, kalau yang ini permutasi. Dari 10 siswa teladan akan dipilih siswa teladan 1, teladan 2, teladan 3. Banyaknya cara pemilihan siswa teladan adalah dari 10 orang siswa teladan akan dipilih siswa teladan 1, teladan 2, dan teladan 3. Ini ada pembahasannya. Seorang siswa dapat mengisi salah satu dari 3 posisi teladan. Artinya, A, B, C tidak sama dengan C, B, A. Kenapa Mbak Sri? Kalau misalnya ada 10 siswa. Oh. Ya. Ada yang mau ditanyakan Mbak Sri, yang mana yang bingung? Maksudnya oke sudah. Mbak Sri, sudah. Oh, oke. Nah, misalnya katanya ada 10 siswa. Berarti kita bikin di sini contohnya si A, B, C, D, E, F, G, H, I, C. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, ini 10 kan? Kalau misalnya kita ambil A, B, C, berarti siswa teladan 1 itu si A, siswa teladan 2 si B, siswa teladan 3 si C. Terus kalau kita ambil C, B, A, berarti si C yang teladan 1, si B yang teladan 2, si C yang teladan 3. Berarti tidak sama kan ya kalau dipermutasi? Tidak sama, si A, si B, dan si C itu tidak sama dengan si B, si C, si B, dan si A. Nah, ini dia untuk permutasi. Jadi, poinnya itu aja. Ya. Antara kombinasi dengan permutasi. Nah, kalau kita sudah dapat poinnya seperti itu, oh berarti ini permutasi, Miss. Karena dia tidak boleh asal sembarang, Miss, gitu. Kayak misalnya ini A, B, C, dan CBA itu tidak sama, Miss. Berarti itu permutasi. Ya sudah, kalau sudah tahu poinnya begitu, tinggal
Oh, ini mau ngambil berapa orang siswa yang mau diambil? Ada 3 orang siswa dari 10. Berarti 10 permutasi 3. Kemarin masih ingat kan ya, bagaimana cara mencari permutasi, rumus permutasi? Ini dia caranya ya. Jadi yang membedakan adalah kalau kombinasi tadi kan di sini harus dikali berapa lagi di sini harusnya kalau seandainya dikombinasi. Ada yang masih ingat? Harus dikali dengan 3 kan? Seandainya dia ya, kalau kombinasi tadi harus dikali dengan 3 permutasi lagi di sini. Iya, benar, harus dikali nilai yang kecil ya, Mbak Santi. Tapi kalau permutasi tidak dikali, langsung aja 10 kurang 3. Langsung N dikurang K. Bisa ya? Oke, itu dia. Coba kita lihat ke ini. Anto ingin membeli 3 permen rasa coklat dan 2 permen rasa mint. Ternyata di toko tersebut terdapat 5 jenis permen rasa coklat dan 4 jenis permen rasa mint. Nah, ini tadi loh, ini tadi sudah kita kerjakan loh soal yang seperti ini, berarti langsung bisa ya. Berarti coba. Mbak, tolong saya di ini kan ya, di nggak ada lagi ya PPT-nya. Oh, Mbak Ayu atau Mbak Santi, tolong, atau terserah dia mau siapa. Coba tolong di ini kan, ada berapa permen coklatnya, atau ada berapa? Ada 5 ya? Ya nggak apa-apa Mbak Munia. Silakan masuk. Permen coklat sama dengan 5. Berapa tadi? Permen mint. Iya, permen mintnya ada berapa Mbak? 3. Oke. Terus si Antonya pengen beli berapa? Si Anto ingin beli... Oh, si Anto ingin beli berapa permen tadi? Coba sebentar. Oh, 4. Benar. Antonya pengen beli 3 coklat, 2 mint. Oke, sudah. Kebanyakan slide ini. Oke. Oke, sebentar Mbak. Minnya ada 4. Si Anto ingin beli 3 coklat. Coklat dan 2 mint. Yang ditanya berapa susunan kan, bukan berapa peluang ya, tapi berapa susunan. Nah, langsung kayak yang di modul tadi. Berarti coklat kali mint. Nanti salah pula ya. Kombinasi coklat gitu. Kombinasi coklat kombinasi coklat kali kombinasi mint. Coklatnya ada berapa coklatnya semua? Coklatnya 5, berarti 5 kombinasi. Si Antonya pengen beli 3 kali permen mintnya ada 4 kombinasi. Si Antonya pengen beli 2. Inilah hasilnya nanti. Jadi 5 kombinasi 3 kali 4 kombinasi 2. Oke, bisa ya? Tadi sudah kita tahu bagaimana cara mencari kombinasi. Oke. Tapi kalau misalnya yang ditanya nanti peluang, berarti harus kita bagikan dengan kita cari dulu peluang untuk
semua ini. Tapi di sini nggak ada dibilang deh, nggak ada dibilang. Jadi ini aja. Oke, lanjut lagi. Oke, ini dia. 5 kombinasi 3 kali 4 kombinasi 2 ya. Seperti yang tadi kita ini kan. Oke, lanjut. Tinggal berapa slide lagi nih? Tinggal 2 soal lagi. 2 dadu dilempar undi bersama-sama. Peluang muncul jumlah kedua mata dadu kurang dari 4 adalah satu dadu tahu dadu kan Mbak ya? Dadu matanya ada berapa? Tahu dadu kan ya, yang kalau kita main ular tangga gitu loh. Mbak, kedengaran nggak suara saya? Kedengaran? Halo? 8, enggak lah. Dadu 8. 1, 2, 3. Dadu itu, Mbak, saya tambahin lagi ya Mbak. 10 menit lagi nggak apa-apa ya Mbak ya? 10 menit ya. Nggak apa-apa lah ya. Oke. 10 menit lagi. Nggak apa-apa ya. Biar kelar ini. Iya, dadu itu ada 6, nggak 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nggak apa-apa ya Mbak, 10 menit lagi ya. Jadi pas nanti jam 11 kita selesaikan ya. Nah, itu untuk satu dadu, ya kan? Berarti kalau misalnya untuk 2 dadu ini dadu kedua. Dadu kedua sama dengan 1,2, 3, 4, 5, 6. Ya kan? Nah, berarti kalau ada 2 dadu, kalau satu dadu matanya ada 6, berarti kalau 2 dadu ada berapa totalnya, Mbak? Sama dengan 6 kali bukan 12 lah. Kan dadu itu yang kayak gini loh, Mbak, yang iya benar, 6 kali 6. Kenapa 6 kali 6, Miss? Yang begini loh dadu itu, bukan jadi 12 ininya. Ini nih, 6 tambah 6 aja udah 12. 5 tambah 5 udah 10. Yang kalau kita main ular tangga loh, kan ada 1, terus 2, begitu. Nah, berarti kalau ada 2 dadu, itu sama dengan 6 kali 6. Karena satu dadu matanya ada 6. Jadi kalau untuk 2 dadu, 6 kali 6 sama dengan 36. Jumlah total ininya apa namanya? Mata dadunya gitu. Nanti deh ya. Bukan kayak mana ya bilang dadu ya? Oke Mbak Santi. Pokoknya dadu itu ada 6 sisi. Masing-masing sisi itu beda matanya. Ada satu sisi ada 1, satu sisi lagi ada 2, satu sisi lagi ada 3, begitu. Oke? Nah, berarti kalau 2 dadu itu ada 36. Nah, kalau gitu ditanya, peluang muncul jumlah kedua mata dadu kurang dari 4. Yang ditanya ini. Kita habisin dulu ya, baru kelar ya. Kurang dari 4. Kalau kurang dari 4 itu berarti mata dadu yang kurang dari 4 itu berarti yang mana sama. Nah, ini berarti 1 tambah 1 itu kan 2 ya. Itu bisa. Itu sama dengan bisa 1,1 atau 1,2 atau 2,1. Nah, berarti ada berapa? Ada berapa totalnya? Ada 3 kan? 1, 2, 3. Iya, benar Mbak Munia. 3 berarti peluang
munculnya jumlah mata dadu kurang dari 4 sama dengan 3. Kan ada 3 kali tadi kan? Dibagi total jumlah mata dadu ada berapa? 36. Sama dengan ya 3/36. Kalau mau dibikin jadi desimal juga nggak apa-apa. Oke, bisa ya? Oke, satu lagi yang terakhir. Nah, oke Mbak Munia. Sebuah mata uang dilempar undi 50 kali. Berapa frekuensi harapan muncul sisi gambar adalah. Nah, coba tadi ini kita sudah bahas nih. Satu mata uang, satu koin deh, satu koin. Satu koin dilempar sekali. Kemungkinan angka yang muncul berapa? Koin itu kan ada dua sisi, angka sama gambar, berarti angkanya 1, gambarnya 1, ya kan? Berarti 1 dibagi 2. Jadi, jika dilempar, lima 50 kali, berarti tinggal 50 kali atau 50 kali setengah sama dengan 25. Bisa ya? Oke, gampang ya? Nah, inilah ternyata contoh-contoh soal yang ada di ujian nasional. Gampang ya? Ada pertanyaan sampai di sini? Oke, kalau tidak ada pertanyaan, sebentar. Nanti yang whiteboard ini juga saya ini kan deh, saya kirimkan pun nanti ya yang whiteboard ya, jadi bisa dipelajari kembali ya. Oke, kalau begitu ada pertanyaan enggak, Mbak? Oke. Halo Mbak, semuanya masih ada kan ya? Nggak ada pertanyaan, Mbak Sri, Mbak Munia, Mbak Santi sudah log out. Mbak Tira, Mbak Ayu, Mbak Haura, Mbak Putri, Mbak Waryanti, Mbak Tia, Mbak Julia. Tidak ada. Oke, sebentar, jangan log out dulu. Jadi diingat ya. Oke, sekarang tidak ada Miss. Nanti kalau kurang paham lewat inbox. Oke, ditunggu ya. Bagi yang belum pernah bertanya, bertanyalah. Bagi yang belum pernah setor PR, disetorlah. Nanti saya ini, apa namanya, numpuk. Jadinya saya nanti numpuk yang ininya, PR-nya. Sekali ngumpul semua kan, saya juga bingung jadinya. Dari awal gitu nanti saya periksa. Dari PR1 lagi saya periksa gitu. Jadi nanti PR-nya, ingat yang ini PR-nya nanti cari satu soal, buat satu soal, terserah mau kayak mana model soalnya, bikin soal sendiri, dijawab sendiri. Oke, bisa ya? Jangan numpuk-numpuk, jangan ada yang sampai PR1, kedua, ketiga, keempat sekali ngumpulin. Nanti saya yang repot sendiri. Oke? Oke, kalau begitu, kalau tidak ada pertanyaan lagi, kelas kita malam ini sampai di sini. Terima kasih semuanya. Kalau ada pertanyaan, jangan sungkan-sungkan untuk bertanya. Oke, terima kasih. Selamat malam. Oke, sip. Gimana cara ininya ya? Oke, matikan.